Salam Rahayu, salam kebajikan buat kita semua. Kali ini saya bersama Mas Adit Wahyu Nugroho, dalang muda dari Klaten. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dan juga mengajukan pertanyaan versi Mas Adit masalah tentang ilmu Jawa. Yang dimaksud ilmu Jawa itu seperti apa? Monggo sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke dulur-dulur semua. Semoga video ini bermanfaat. Monggo Mas untuk perdaranya masalah ilmu Jawa. Sebenarnya artinya ilmu Jawa itu seperti apa? Nggih, terima kasih matur sembah nuwun kalian panjenengan semua ingkang kersa mirsani channel menika. Nggih ngeten Mas, tentang kawruh Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Jawa itu sebenarnya sebuah kapitayan, sebuah penanaman ilmu yang sejak turun temurun dari leluhur, Mas. Ya. Jadi tentang pemahaman ilmu sendiri itu orang Jawa dulu sudah mengatakan tentang pemahaman ilmu. Jadi sebelum orang untuk mempelajari sebuah ilmu ada pun beberapa tahap, yakni dalam istilahnya Jawa siji weruhe saka tetakon, loro bisane saka tetiron, telu kalakone dilakoni, papat mandine saka percaya. Jadi adapun beberapa tahap dalam penanaman sebuah ilmu. Orang dalam mencari ilmu itu kalau bagi saya pribadi, karena semua orang boleh berpendapat dan itu patut dihargai. Misal kalau ada perbedaan pendapat, ya kita jadikan untuk perbendaraan, untuk kekayaan pengetahuan kita. Jadi bagi saya pribadi tentang pemahaman ilmu, yakni antara lain weruhe saka tetakon, bisane saka tetiron, kalakone dilakoni, mandine saka percaya. Dengan metode tersebut itu akan memperoleh sebuah ilmu, karena ilmu itu sendiri orang Jawa dulu juga pernah mengatakan bahwa ngelmu iku kalakone kanthi laku. Namun kalau sudah ngelmu iku kalakone kanthi laku, ning angele yen wis ketemu. Jadi kalau dalam istilah bahasa Indonesia, kalau dinasionalkan itu ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ya kita harus berusaha untuk memahami bagaimana cara pemahaman ilmu itu tersendiri. Ataupun ngelmu iku angel yang wis ketemu. Kalau sudah memperoleh ilmu tersebut itu harus digimanakan dengan cara bagaimana, ini untuk bagaimana, untuk apa ilmu itu sendiri. Maka penggambaran orang Jawa dulu dalam sebuah berilmu itu ada wewarah, salah satunya begini. Kalau dalam wejangan Jawa itu adapun arti makna sebuah nama Abiyasa. Abiyasa sendiri adalah Empu Wiyasa yang mengarang kitab Mahabharata. Kalau dalam istilah Jawa, kalau diartikan sebuah nama itu tersendiri, awrit biasa lumrah, wong urip rasa werna-werna. Dan itu yang dihadap bambangane jenenge Abimanyu. Awrit Bima tekadnyu bening. Ya kita harus memulai dalam sebuah berilmu, ya harus kita dalam kesungguh-sungguhan kita bagaimana, cara kita untuk bertauhid bagaimana, untuk berikhtiar tumakninah itu awrit Bima tekadnyu bening. Nek duwe karep ya sing apik-apik, gendang etuk ngelmu. Dan setelah mendapat wejangan antara Abimanyu yang sudah mendapat wejangan dari Abiyasa itu kakeknya, lalu adapun pembahasan tentang Suba Kastawa. Kalau orang sudah memperoleh ilmu, pasti kebanyakan kalau misalnya
orang zaman masih anak muda itu untuk pamer. Maka dari itu suba kastawa, suba pakurmatan kas lagi tawa pamer. Pasti untuk dipamerkan, loh aku iso ngene kan begitu. Kebanyakan begitu. Namun dalam ketauhidannya itu juga akan mengantarkan sebuah perkembangan hidup bagi seorang pemuda. Dalam Abimanyu untuk menyusuri di hutan itu, kalau penggambaran di cerita pewayangan itu lalu ketemu sama Buta Cakil. Nah, Buta Cakil itu sendiri juga sebagai penggambaran wujud adalah lawan jenis kita. Maka filosofi kematian Cakil itu matinya dengan kerisnya sendiri. Matinya Cakil itu dengan kerisnya sendiri. Kalau keris itu sudah dimiliki sang Buta Cakil itu, maka itu juga dapat menghantarkan untuk perkembangan seorang pemuda untuk membangun sebuah keluarga. Setelah Barmateni Buta Cakil lalu ketemu sama Buta Babrak sing gede, tangane siji, sing siji nyeketem jarik. Itu yang berarti sebuah keluarga harus memikir tentang perekonomian. Mula wong duwe bojo ndek ben kuwi ana wong kudu duwe bayar, duwe blanja. Ya ora ya kudu netepi ayane saben dina. Lah maka dari itu kebanyakan orang yang suka berbincang-bincang tentang visi misi Hamemayu. Sebenarnya Hamemayu itu sendiri itu juga banyak faktor, juga ada banyak unsurnya untuk memayu hayuning bawana. Dalam pengertian memayu hayuning bawana itu sendiri sebenarnya tidak bisa untuk dijujuk. Moro-moro ujuk-ujuk saya ingin memayu hayuning bawana itu sebenarnya juga terlalu jauh. Toh lagi seperti saya sendiri, saya juga belum keluarga kok, untuk memayu hayuning bawana masih jauh banget. Untuk memayu Hayuning bawana itu sendiri kalau diartikan itu bagaimana? Nah, adapun beberapa unsur, yakni satu untuk dalam kehidupan kita ya Mas, untuk visi misi Hamemayu. Jadi satu, Hamemayu hayuning jiwa. Ya sebelum kita untuk peduli dengan orang lain, paling enggak apapun keperluan kita harus tercukupi. Itu pun kalau kita untuk melimpahi orang lain itu baru dikatakan ikhlas. Dan sebenarnya juga tidak ada kata rasa ikhlas Mas. Jujur itu tidak ada kata ikhlas. Sebenarnya semua masih ada pamrihnya. Orang beramal saja masih mengharapkan surga Pak Mas. Itu beramal saja, wah saya beramal segini, semoga saya besok masuk surga. Itu kan berarti sudah bukan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu tanpa beban. Itulah yang menjadi sebuah kebijaksanaan. Maka dari itu kata bijaksana itu bijak di sana, bukan bijak sini. Kalau bijak sini berarti itu masih ada pamrih. Iya. Nah, itu visi misi memayu hayuning jiwa itu lagi pertama. Nah, tahap saya di sekarang ini meskipun saya sudah dikatakan omongannya daki-daki, meskipun saya dengan umur saya baru 25 tahun gini. Ya yang saya cari itu baru memayu hayuning jiwa. Ini loh, baru ini. Nah, kalau ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapannya. Kalau sudah bisa memayu hayuning jiwa, oh, harkat hidup tercukupi, sudah kecukupan untuk diri sendiri, barulah untuk memayu hayuning kulawarga. Itu tahap kedua. Bagaimana cara kita untuk dalam berumah tangga itu dengan baik yang benar. Carane omah-omah ki sing apik piye, sing iso tentrem piye, sing iso sejahtera piye, nganti iso nyukupi butuhe anak-anak, nganti iso engko gampangane sing klumpuk-klumpuk bondo wong uripe ning donya pinter golek bondo. Iso klumpuk-klumpuk bondo gen iso apa? Iso ninggali anak putu. Ra intine ngaten. Jadi dalam istilah yang kedua ini memayu hayuning kulawarga tidak terlepas dari sebuah hubungan kekeluargaan. Wong omah-omah wong bangun bali wisma itu memayu hayuning keluarga. Nah, kalau sudah mempunyai istri, kalau sudah mempunyai pendamping hidup, kalau sudah mencukupi butuhnya sendiri itu sudah mampu bisa dikatakan memayu hayuning kulawarga.
Setelah memayu-hayu ning kulawarga baru memayu-hayu ning sasama. Memayu-hayu ning sasama itu yang bagaimana? Ya kita bagaimana layaknya sebagai masyarakat di negeri kita dengan baik yang benar. Misalnya, oh enek wong sing digawe ya mara nyumbang wis patut-patute. Oh sing gotong royong ya ngetok. Oh enek wong sing kepatean oh ya melu tugur. Itu memayu-hayu ning sasama ngumumi dalam kita bermasyarakat. Meskipun kalau ada pun orang meskipun itu sudah keluarga, tapi kalau tidak umum wong itu juga tidak visi misi memayu. Wong uripe dhewe wis ra umum kok. Engko kondangan disirik. Engko nek bareng dikeki gandulan sego ditampa kan ya angel. Gitu. Kalau setelah memayu-hayu ning sasama baru Mas, itu memayu-hayu ning bawana itu udah terakhir Mas. Dan itu tidak bisa dilakukan dengan kita sendiri, nggak bisa. Itu semuanya harus bekerja demi mensejahterakan Nusantara kita. Demi mensejahterakan negara kita itu harus maju bareng. Jadi kalau istilahnya Jawa, ada pun dalam senior, kalau sekarang sudah meninggal. Baru meninggal 1 tahun kemarin. Itu adapun tuturnya begini. Jadi wong urip kuwi ana negara ya dhuwur, tengah, ngisor ayo temandang bareng. Ora kok dhuwur subur tengah makmur sing nang ngisor ajur mumur, kan ya salah. Toh lagi ini zamannya katanya zaman gonjang-ganjing, zaman edan ya harus gimana? Kalau nggak ngedan ya ora keduman, ning nek arep ngedan ora tahan. Ya itu memang tidak terlepas dari itu, Mas. Itulah kehidupan tentang kawruh Jawa. Kawruh Jawa itu sebenarnya banyak banget. Adapun manunggaling kawula Gusti kuwi sing piye? Banyak kan yang dipertanyakan. Tapi kalau bagi saya pribadi dengan kesederhanaannya sajalah. Orang hidup ya bagaimana cara kita untuk hidup dengan baik dan benar saja. Itulah tahap awal. Kalau dengan fase saya di masa sekarang ini ini saya berkeluarga pun belum kok mau memayu-hayu ning bawana yang nggak mampu. Untuk memayu-hayu ning jiwa pun masih kurang kok. Kan gitu. Dan itu semuanya harus memahami. Oh, saya jadi kalau meskipun ada pun seseorang lain. Kalau saya sudah berkeluarga berarti saya harus bagaimana? Kan gitu. Untuk menjalin hubungan keluarga dengan baik dan benar harus bagaimana? Engko rek kan orang berkeluarga itu sendiri kok nek omah-omah ki nek jur padu wae iki ora apik. Ya udah bukan memayu-hayu ning keluarga lagi. Nah, begitulah. Jadi tentang sederhananya saja Mas, tentang kawruh Jawa, tentang kehidupan begitu. Adapun pertanyaan monggo. Untuk tadi masih kan sudah menyinggung masalah kapitayan lah. Apa arti kapitayan itu sebenarnya kayak apa? Kapitayan itu kepercayaan Mas. Ya, jadi semua dari kepercayaan itu bagaimana cara kita untuk mensatukan jiwa kita kepada Sang Maha Kuwasa. Karena kata Sang Maha Kuwasa kang Sang Datmur Dengdak itu tadi kalau orang Jawa itu yang mengatakan itu Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu sendiri kalau dapat diartikan itu bagus sing ati ingkang gelem ngalah ning ora kalah. Ora kaya menungsa ning nek disembah ngidak sirah. Kan Gusti Allah kan lomo banget to Mas, sembah karepmu ora karepmu apa urusanku. Kan gitu. Ning kalau manusia ora disembah ngidak sirah. Berarti sebelum agama masuk ke Indonesia seperti ini berarti orang Jawa itu sudah memiliki agama berarti. Kalau dalam sejarah saya pernah di bangku pembelajaran sejarah orang Jawa dulu itu dengan agama kapitayan sudah tertulis kepercayaan animisme dinamisme. Jadi kalau di sejarah itu orang Nusantara dulu itu menyembah batu, menyembah pohon, sebenarnya enggak. Itu adalah rasa syukur kita. Rasa syukur kita, oh ini loh umat Gusti, semua hidup Mas. Semuanya hidup, pohon hidup, batu hidup, kayu pun hidup. Semua hidup dan itu semuanya juga patut dihargai. Orang Jawa itu manembah loh Mas. Manembah itu enggak sudah tidak memerlukan sebuah panutan kok. Kecekelin nang etan ya etan, kecekelin lor ya lor, kidul ya kidul, kulon ya kulon. Dah.
dimanapun tepat karena orang Jawa dulu sudah mempunyai latar belakang Gusti Allah ini ngendi. Orang Jawa itu nggak usah dimasuki agama pun udah Jawa mas, Udah Jawa ya. udah Jawa udah paham, udah ngerti, dan semuanya boleh berpendapat, monggo, sedang itu patut dihargai. Iya. Kalaupun ada perbedaan pendapat jangan dijadikan debat. Iya, betul. Kalau dijadikan debat, toh debat itu juga tidak menghasilkan. Istilahnya Jawa ngeprok balung tanpa sungsum. Ora enek gunane kok nggo padu karo itu aneh apa lho. Kan gitu. Kalau boleh berpendapat